Bang, kenapa pengajian lama padahal cuma ganti oli doang? Bang, kok dia duluan sedangkan saya yang lebih dulu datang? Bang, dan sebagainya. Halo Sobat Otomotif, terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jika kalian berbisnis jasa servis atau bengkel khusus bidang otomotif yang memiliki pengelolaan yang semrawut, Anda berada dalam tempat yang tepat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas manajemen bengkel. Sebelum beranjak ke materi yang lebih luas, kita pelajari dulu dari definisi manajemen bengkel. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Lalu bengkel adalah tempat untuk melakukan perawatan atau pemeliharaan, perbaikan dan modifikasi pada mesin atau komponen lainnya pada objek. Bengkel ada banyak macamnya, salah satunya yang populer adalah bengkel otomotif, sesuai yang akan kita bahas. Lalu apa yang dimaksud dengan manajemen bengkel? Pengelolaan bengkel atau yang lazim disebut manajemen bengkel adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengatur semua kegiatan dan penatalaksanaan sarana prasarana di bengkel. Demikian definisi manajemen secara umum. Bisa kita simpulkan bahwa manajemen bengkel adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengatur semua kegiatan di bengkel dengan berjalan sesuai perencanaan dan sistematis, efisien, dan bisa memuaskan customer dengan pelayanan yang kita berikan. Lalu banyak yang temui di bengkel, bang kenapa pengajian lama padahal cuma ganti oli doang? Bang kok dia duluan sedangkan saya yang lebih dulu datang? Bang dan sebagainya. Dengan demikian kita harus menyadari bahwa bengkel kita tidak berjalan secara sistematis, efisien dan efektif. Kemudian daripada itu, struktur organisasi bengkel harus kita bentuk. Yang pertama ada kepala bengkel, lalu kepala mekanik, lalu front desk, lalu mekanik dan pengelola spare part. Yang pertama ada kepala bengkel. Ia sebagai pimpinan perusahaannya bertugas memimpin berlangsungnya perusahaan atau bengkel yang dipimpinnya. Pimpinan yang baik hendaknya selalu mengecek anak buah yang dipimpin. Kemudian tugasnya kepala bengkel yaitu memberi contoh kedisiplinan, berbuat ramah kepada siapa saja termasuk konsumen, serta tidak segan untuk melakukan perawatan di bengkel. Yang kedua ada kepala mekanik. Kepala mekanik bertugas mengatur dan mengkoordinir mekanik dalam melakukan pekerjaan. Selain itu juga mengontrol berbagai keluhan pelanggan tentang servis yang dilakukan oleh mekanik. Yang ketiga ada front desk atau front counter. Bertugas menerima keluar masuk pelanggan yang datang untuk melakukan berbagai jenis layanan di bengkel. Tugas front desk diharapkan ramah dan pandai berkomunikasi dengan baik, sehingga pelanggan dengan berbagai macam latar belakang akan merasa senang. Selain itu juga mendapatkan apa yang diinginkan baik dari servis, pembeli suku cadang, ataupun hanya sekadar konsultasi. Nah, divisi front desk lah atau orang front desk lah yang pertama kali melayani dan melakukan survei langsung ke lapangan atas kendaraan customernya. Kemudian si orang front desk inilah yang memberikan masukan dan memberikan konsultasi kepada customer apa saja yang akan diganti dan apa saja yang akan diservis. Kemudian dari divisi front desk atau orang front desk akan dikirimkan kepada kepala mekanik, dan kepala mekanik akan menyetujui apa saja yang kerusakan atau apa saja yang akan diservis pada kendaraan. Dan setelah kepala mekanik menyetujui, maka diteruskanlah kepada mekanik. Nah, ketika kita ngopi goblok guys. Encan. Nah, ketika kita menjadi customer, kemudian kita tidak merasa kepuasan atas konsultasi kepada front desk tadi, kita bisa mendatanginya langsung kepada mekanik yang ada di lapangan. Kemudian kita melontarkan apa saja keluh kesah atau keluhan yang dialami oleh kendaraan kita yang lupa kita tidak disampaikan kepada front desk tadi. Kemudian mekanik akan melaporkannya kepada kepala mekanik. Kemudian ketika kepala mekanik menyetujui, baru mekanik akan mengeksekusinya. Customer juga merasakan kepuasan dan bengkel juga berjalan dengan sistematis, efisien dan efektif.
Dengan terbentuknya struktur organisasi, maka kepuasan pelanggan juga akan bertambah dan bengkel akan berjalan secara sistematis dan efisien. Banyak kelebihannya bukan? Jadi intinya hasil dari pembahasan tadi awal hingga akhir, manajemen bengkel ini adalah suatu sistem yang harus diterapkan kepada bengkel-bengkel, terutama di bengkel resmi, sehingga bengkel tersebut berjalan dengan lancar, sistematis, efisien, dan efektif, sehingga para customer akan merasa kepuasan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.